الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik terhadap kita, yang terus mencurahkan nikmatnya begitu banyak untuk kita, walaupun masih banyak pula di antara kita yang senantiasa bermaksiat kepadanya. Shalawat dan iring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang begitu mulia, manusia pilihan yang punya akhlak yang begitu indah. Besar harapan kita agar kita semua nanti tanpa terkecuali dapat berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar kita semua menjadi hamba-hamba yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Syawal, masih dalam suasana Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua masih semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berlalunya Ramadan, berlalu pula ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai berakhirnya bulan suci Ramadan, berakhir pula kedekatan kita kepada Allah. Justru marilah kita terus lakukan semua kebaikan yang pernah kita lakukan di Ramadan. Insya Allah keberkahan akan turun seperti yang ada di bulan Ramadan. Hadirin, salah satu yang perlu kita jaga di bulan Syawal dan seterusnya adalah kecintaan kita kepada masjid. Di Ramadan kita dilatih untuk rajin datang ke masjid, memakmurkan masjid, dan inilah tugas kita. Semangati diri kita untuk senantiasa bisa dan mau memakmurkan masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid-masjid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, "Inna lil masjidi autadan." Sesungguhnya setiap masjid itu merupakan atau punya paku bumi. Dalam hal ini Rasul tidak membicarakan tentang fisik atau bangunan masjid,
tidak membicarakan sebagaimana kuatnya pondasi satu masjid, tetapi yang dimaksud Rasulullah adalah yang bisa membuat masjid itu kokoh, yang bisa membuat masjid itu menjadi seimbang adalah orang-orang muslim yang mau memakmurkan masjid. Orang-orang muslim yang senantiasa berusaha untuk sholat berjamaah 5 waktu dalam masjid, yang selalu mau menghadiri setiap acara kegiatan yang ada di masjid, menghadiri pengajian-pengajian yang ada di masjid. Mereka lah yang Rasulullah sebut sebagai paku bumi atau penyeimbang, pengokoh masjid-masjid yang ada di bumi ini. Dan lihatlah ganjarannya. Rasulullah melanjutkan, al-malaikatu julasa'uhum, bagi orang-orang yang mau memakmurkan masjid, maka malaikat akan menjadi teman duduknya. Malaikat yang akan menjadi teman setia kita, makhluk yang suci, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ghabu yaftaqirunahum, jika orang itu tidak berada di masjid, padahal sebelumnya ia selalu dan istiqomah datang ke masjid, maka malaikat akan mencarinya. Ia akan mencari teman setianya. Di mana teman setiaku? Wa in maridu aduhum, dan jika di saat malaikat mencari ternyata orang ini sedang sakit, maka yang malaikat lakukan adalah malaikat akan menjenguknya dan juga mendoakannya. Kita saat sakit pasti sangat senang jika saudara kita, tetangga kita menjenguk. Terlebih bagaimana bahagianya kita di saat kita sakit, malaikat, makhluk yang suci, menjenguk dan doakan kita. Selanjutnya Rasulullah mengucapkan, wa in kanu fi hajatin a'anuhum, dan jika di saat malaikat tadi mencari di mana teman setiaku, biasanya ia selalu datang ke masjid, selalu taklim dalam masjid, kenapa hari ini tidak ada? Malaikat mencari dan ternyata ditemukan temannya itu sedang berada dalam kesulitan, temannya itu sedang ada dalam satu masalah, satu urusan, maka malaikat langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah urusannya. Hadirin, maka fahamlah kita, jika kita mau memakmurkan masjid, maka hidup kita akan nyaman dan aman, karena akan selalu ada malaikat yang bersama kita dan juga senantiasa mendoakan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika orang-orang yang mau memakmurkan masjid begitu indah balasannya, begitu besar ganjarannya, maka bayangkan bagaimana ganjaran yang akan didapat oleh saudara-saudara kita di Palestina, yang memang mereka menjaga Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat muslim. Mereka taruhkan nyawa mereka di sana. Maka sepatutnya kita terus mendoakan mereka agar mereka semua selamat, mereka semua menang, dan Allah binasakan Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hal ini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya kita warga negara Indonesia harus terus bersyukur kepada Allah, karena kita berada di negeri yang kita bisa beribadah nyaman dan aman di dalamnya. Begitu banyak masjid, begitu banyak mushola, begitu banyak majelis taklim, kita bebas dan aman beribadah di dalamnya. Lihatlah saudara kita di sana, untuk sholat